Detachment Commander. I am responsible for training and employment. Cerita bermula saat pasukan khusus Amerika atau yang dikenal dengan nama Baret Hijau mengenalkan diri mereka di depan banyak reporter surat kabar. Mereka dalam pimpinan seorang bernama Kolonel Kirby dan terdiri dari orang-orang terpilih yang menguasai beberapa bahasa asing, termasuk juga dipercaya untuk mengemban tugas yang berat. And weapons. I speak French and Vietnamese. Maka sesuai tujuan awal, dua orang sersan bernama Maldon dan McGee menjelaskan tentang alasan keterlibatan militer Amerika dalam perang saudara antara Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara yang berbeda ideologi. Mereka juga membawa bukti berbagai senjata yang diambil dari Vietnam Utara dan memberitahu bahwa Vietcong melakukan serangan kejam hingga harus mempertahankan demokrasi. Captured weaponry. That's very good, Sergeant. Slovakian made. Namun hal tersebut tidak membuat seorang reporter bernama George percaya, lantaran ia masih skeptis tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di Asia Tenggara. Maka setelah pertemuan dibubarkan, Kirby bertanya apakah George pernah ke sana dan melihat langsung kejadian, di mana ia mengaku bahwa belum melakukannya dan memutuskan untuk pergi dalam misi pelaporan. No, I haven't. Kemudian Kirby yang memang diperintah untuk membentuk tim yang bekerja dengan Vietnam Selatan, kini mulai menyaring para sukarelawan untuk bergabung ke detasemennya. Ia juga memutuskan untuk memanfaatkan seorang bernama Peterson yang kebetulan terciduk mengambil berbagai pasokan dari depot miliknya. Well, I'm sorry to hear that, soldier. Hingga saat pasukan sudah lengkap, mereka pun berangkat menuju ke Vietnam Selatan, tepatnya ke kota Da Nang untuk melaksanakan misi berikutnya. Sesampainya di Vietnam Selatan, mereka disambut oleh Kolonel Morgan yang membawa Kirby bertemu dengan pimpinan Vietnam yakni Kolonel Chai. Ia pun menjelaskan beberapa camp Vietnam yang akan Kirby tempati dan meyakini bahwa bergabungnya Amerika pasti mampu mengalahkan banyak Vietcong. Nice to meet you, Colonel. Likewise. See you later, Colonel. Setelah itu, Kirby kembali bertemu dengan George yang memutuskan ikut dalam misi agar bisa menilai langsung kondisi di lapangan. Maka sebagai seorang tamu, ia bergabung dalam tim dan berangkat menuju ke camp garis depan. Setibanya di camp, pasukan diajak berkeliling ke tiap lokasi yang berisi banyak jebakan dan kawat berduri, di mana Kirby meminta pengamanan lebih diketatkan. Karena ia tahu bahwa Vietcong dikenal nekat menerobos dengan melakukan cara apapun, termasuk dengan memanjat menggunakan tangga. Captain Nim. He's out with the patrol. Tak hanya itu, Peterson juga mulai berteman baik dengan seorang bocah bernama Ham Chung. Dia merupakan anak yatim piatu yang mempunyai anjing peliharaan dan dirawat oleh para prajurit di base camp. Maka setelahnya, pasukan mulai bekerja sama untuk membangun pertahanan yang lebih kuat. Tak peduli meskipun hujan dan tak mempunyai peralatan yang memadai, mereka tetap bergotong royong agar pekerjaan mereka selesai tepat pada waktunya. Hingga kemudian pasukan Vietnam datang ke camp membawa 3 orang prajurit yang telah terluka, di mana Komandan Nim selaku pimpinan berkata bahwa mereka baru saja dipukul mundur setelah 11 hari melakukan patroli di hutan. Hal tersebut membuat Nim menjelaskan langsung kepada Kirby bahwa penyerangan itu menyebabkan mereka kekurangan pasukan pria. Bahkan para penduduk asli Vietnam juga telah dieksploitasi dan tidak mempercayai pihak manapun yang membawa senapan. Maka dari itu, yang harus mereka lakukan adalah mengambil kepercayaan hati para penduduk agar bisa membantu mereka dalam melakukan perlawanan. That's all, Nim. Thank you, sir. Kemudian saat malam hari, pasukan tiba-tiba dikejutkan saat camp dijatuhkan oleh serangan mortir. Ledakan itu ditaksir hanya sebuah gangguan biasa, namun mengakibatkan beberapa bunker hancur dan menewaskan setidaknya 1 orang. Keesokan harinya, 3 helikopter yang diisi oleh Sersan Maldon dan McDaniel terbang lebih rendah untuk memancing pasukan Vietnam Utara. Hal itu dilakukan agar pasukan Vietcong menembak ke arah mereka hingga mereka bisa mengetahui di mana tempat persembunyiannya. Dan benar saja ketika tak jauh dari sana, helikopter pertama diberondong tembakan oleh pasukan Vietcong yang sedang membangun jembatan. Hal itu membuat helikopter belakang mendapat kode untuk menyerang dan langsung melesatkan tembakan hingga menghancurkan tempat tersebut hanya dalam beberapa detik.
Beberapa hari setelah penyerangan itu, Letnan Jameson selaku kesatuan dari Angkatan Laut datang dengan membawa peralatan berat untuk digunakan dalam membangun pertahanan mereka. Maka pasukan pun membuat lubang yang diletakkan di tempat strategis dan menyusun beberapa bantalan sebagai tempat berlindung. Mereka juga memperluas area camp dengan menumbangkan beberapa pohon agar saat pasukan Viet Cong datang bisa mempermudah penglihatan. Di tengah pembangunan yang mereka lakukan, Sersan Maldon melihat seorang tentara Vietnam yang bertindak sangat mencurigakan. Maka ia pun langsung memukulnya saat itu juga dan membawanya untuk menghadap Kapten Nim. Di mana setelah interogasi dilakukan, ia menemukan pemantik perak milik spesialis medis baret hijau, yakni teman Kirby yang baru saja dibunuh oleh Viet Cong. Hal tersebut membuat Nim mengambil langkah untuk melakukan hukuman dengan cara eksekusi. Namun George yang mengetahui hal itu protes pada Kirby lantaran masih ada cara yang lebih baik daripada harus membunuh. Kirby pun dengan tegas menyampaikan fakta sebenarnya bahwa Viet Cong telah membunuh anggotanya dengan cara yang paling keji dan tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk apapun. He clicks out, beheaded, mutilated. Kemudian setelahnya, seorang kepala desa dan beberapa penduduk datang ke perkemahan karena menderita luka-luka. Sejumlah anak kecil juga hadir dan diobati, termasuk seorang anak perempuan yang sempat menginjak tongkat punji, yakni sebuah jebakan perang dari bambu ala gerilyawan Viet Cong. Untuk itulah Kirby berkata bahwa mereka bisa tinggal dan bergabung di sini sebagai tempat perlindungan. Namun kepala desa memilih untuk kembali pulang karena ia tidak mempercayai siapapun orang yang menggunakan senjata. Maka dari itu Kirby berjanji bahwa Kapten McDaniel akan melakukan patroli besok pagi dan menjemput mereka semua. Di mana sang kepala desa menolaknya dan hanya menginginkan Kirby untuk bertemu langsung. Keesokan paginya, pasukan menepati janji berangkat menuju ke desa, di mana saat memasuki hutan, mereka dihadapkan dengan beberapa jebakan khas gerilyawan Viet Cong, yang jelas sangat berbahaya jika mereka tidak lebih berhati-hati. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, pada akhirnya mereka tiba di tempat tujuan, di mana mereka menemukan banyak penduduk yang telah tewas dan mendapati kepala desa yang mati terikat dengan keterangan tentang berpihaknya ia bersama pasukan baret hijau. Dan meskipun mereka tahu dalang dari semua ini adalah Viet Cong, Kirby tetap mendengar keterangan dari penduduk sekitar bahwa Viet Cong telah membunuh beberapa pemuda, termasuk juga membawa cucu perempuan kepala desa ke tengah hutan. 5 Viet Cong soldiers took her in the jungle. Hal tersebut menyebabkan mereka langsung melakukan pencarian, di mana tak jauh dari desa, Maggie menemukan anak yang mereka cari sudah tidak bernyawa. Fakta itu membuat George sangat terpukul dan mulai percaya bahwa Amerika harus terlibat dalam peperangan ini. I'll do what has to be done. Disembowel them. Need better medical care than we can give them. I'm staying. Berselang dari itu, pasukan kembali ke perkemahan, di mana mereka mulai mempersiapkan segala hal termasuk pasukan udara, karena Viet Cong ditaksir dalam perjalanan untuk menuju ke sana. Maka saat malam tiba, McDaniel melihat ratusan Viet Cong yang muncul dari kejauhan. Untuk itulah, McDaniel segera menghubungi rekan mereka yang berjaga di bunker agar memperkuat tembok di bagian utara. Begitupun yang lainnya mulai bergerak untuk mengamankan tiap posisi, di mana Peterson mengajak Ham Chung untuk bersembunyi, termasuk juga George karena situasi sudah semakin berbahaya. Hingga tepat saat Peterson mendapat perintah untuk menyerang, tiba-tiba balasan pun mereka lakukan dengan mortir hingga menghancurkan sebagian pasukan Viet Cong. Namun tak henti begitu saja, musuh mencoba menerobos kawat berduri dengan menggunakan tangga, di mana mereka langsung membuat garis pertahanan untuk mencegahnya. Mengetahui bahwa situasi mereka semakin terhimpit, McDaniel menghubungi helikopter Kirby yang kebetulan baru saja melintas. Namun belum sempat ia menyampaikan maksudnya, sebuah mortir mengenai bagian depan helikopter dan menyebabkan helikopter jatuh berserakan. Beruntungnya mereka bertiga masih selamat, meskipun sang pilot harus tewas terpanggang di tubuhnya. Maka setelahnya, McDaniel segera menghubungi tim terdekat untuk membantu Kirby,
sampai mereka berhasil menggagalkan serangan pasukan Viet Cong. Get this man down the hill. Sementara itu, pasukan di camp masih terjadi baku tembak hingga para penduduk diminta keluar dari bunker lantaran Viet Cong telah berhasil menerobos pertahanan mereka. Keadaan pun seketika kacau dan semakin parah, di mana ledakan semakin meluas ke seluruh area, termasuk juga mengenai tempat persembunyian Ham Chung. Hal itu membuat ia keluar untuk mengejar anjingnya, di mana ia harus menyaksikan bahwa anjing peliharaannya telah mati. Ia pun menguburkan di tengah kegaduhan di sekelilingnya, tanpa memperdulikan jika Peterson terus mencari keberadaannya. Masih terus berlanjut, kini Baret Hijau berhasil menghentikan pasukan musuh dengan mengaktifkan seluruh jebakan. Begitu juga Peterson yang berhasil menemukan Ham Chung dan membawanya untuk berlindung dengan para penduduk desa. Selepas itu, pasukan Viet Cong melakukan perlawanan yang lebih brutal. Seluruh pasukan Amerika berhasil dipukul mundur hingga tak mampu lagi untuk membendung seluruh serangan. Sementara itu, pasukan bantuan yang mereka tunggu pun akhirnya tiba, di mana Kirby langsung mengabari bahwa mereka dalam perjalanan dan akan sampai sebelum matahari terbit. Kabar baik itu pun disusul oleh datangnya pasukan udara yang meminta titik koordinat agar bisa menjatuhkan serangan. Can you walk? Get me on my feet. I can run. Come on. Help me. 400 meters from the north wall. Maka secara bersamaan, Kirby juga berada dalam posisinya dan siap keluar dalam waktu 2 menit. Hingga saat seluruh pasukan benar-benar mundur ke bunker, puluhan misil dijatuhkan dan menimbulkan ledakan yang besar. Gempuran itu disusul oleh pasukan bantuan yang melakukan serangan balasan, di mana Kirby pun menyusul McDaniel untuk memantau dari pos jaga, hingga mereka dibuat terkejut saat Vietnam Selatan menembak ke Baret Hijau dan membuktikan terjadinya pengkhianatan. Bahkan tak hanya itu, pos jaga ikut diserang hingga Kapten Nim berujung tewas akibat terkena tembakan. Fall back. Fall back. Maka Kirby pun menggiring pasukan untuk mundur dan mengevakuasi para penduduk, di mana saat seluruh warga yang terluka diangkut, mereka memutuskan ke zona yang lebih aman dan cukup jauh dari pasukan Viet Cong. Sementara itu, Vietnam Utara berhasil menguasai camp dan mengibarkan bendera mereka. Bahkan mereka juga melucuti orang-orang yang tewas dan sudah kalah sebagai pembuktian atas kemenangannya. Namun Kirby tidak membiarkannya begitu saja, melainkan memerintahkan pasukan udara untuk melakukan serangan dan menghabisinya saat itu juga. Berselang dari itu, mereka kembali menurunkan bendera Vietnam Utara dan memulai semuanya dari awal lagi, yakni membuat pos-pos untuk malam nanti dan mengumpulkan orang yang tewas untuk dikuburkan. Hingga kemudian, Josh memberitahu Kirby bahwa dia akan menulis cerita yang mendukung terlibatnya Amerika dalam perang, meskipun mungkin ia akan dipecat dari pekerjaannya. Ia juga berterima kasih atas bantuan Kirby dan berpamitan karena akan ikut penerbangan pulang kembali ke Danang. We divide you, boy. Thanks for the ride, Colonel. Di hari berikutnya, Kirby menemui Kolonel Morgan dan ikut berdiskusi dengan Kolonel Chai bahwa mereka akan melakukan misi rahasia mengenai penculikan komandan lapangan Vietnam Utara yang bernama Jenderal T, di mana nanti Chai akan menggunakan saudara iparnya sebagai sebuah perangkap, yakni model cantik berdarah Vietnam Prancis yang bernama Lin. This is the trap. Maka setelahnya, mereka menemui Lin untuk mendiskusikan hal itu bersama-sama, di mana ia mengaku bahwa menyimpan dendam pribadi dengan Jenderal T atas kematian yang menimpa adik dan ayahnya. Ia juga menjanjikan akan menyerahkan langsung Jenderal T pada Kirby di rumah kolonial Prancis yang dijaga ketat di Vietnam Utara. Singkat waktu setelah menyiapkan seluruh strategi, pasukan Baret Hijau dan Vietnam Selatan berangkat ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat dan melakukan penerjunan. Setibanya di tempat pendaratan, mereka langsung mengubur barang bawaan yang mencurigakan dan mendapat kabar bahwa seorang letnan terkilir di kaki hingga terpaksa harus ditinggalkan. Hingga saat di perjalanan, seorang pasukan Baret Hijau diserang 3 Viet Cong sekaligus dan melakukan perlawanan sampai menewaskan satu persatu musuh. Savoy 3-0.
over. Bulldog! Kirby yang baru mengetahui jika rekan mereka terlibat pertarungan, lekas membawa pasukan untuk segera menuju ke sana. Namun ternyata ia menemukan anggota tim yang sudah tewas akibat tusukan di perutnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan pasukan yang semakin berkurang, di mana setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan jembatan dan memutuskan untuk membagi menjadi 2 tim. Bahwa Maldon membawa beberapa pasukan untuk menetap, selagi Kirby menuju ke tempat tujuan. Singkat waktu, pasukan Kirby tiba di rumah kolonial Prancis yang dijaga ketat oleh pasukan Vietcong, di mana saat malam mereka memulai pergerakan ketika Lin tiba bersama dengan Jenderal T. Boom! Sedan! The waiting's over. Ketika di dalam, Lin mulai menggoda sang jenderal sesuai rencana awal. Hingga tepat saat itu, pasukan Baret Hijau menumbangkan satu persatu penjaga dan berhasil memasuki rumah tanpa terdeteksi. Setelah itu, pasukan mampu melacak pintu kamar di mana sang jenderal berada. Maka secara mengejutkan, mereka langsung menangkapnya sekaligus menyuntikkan obat bius agar mempermudah aksi penculikan. Kemudian pasukan bergerak keluar hanya menggunakan sutas tali tambang. Hingga setelah seluruh peledak dipasang, mereka berhasil memancing sisa pasukan Vietcong hingga seluruhnya masuk ke dalam jebakan. Mereka pun meneruskan rencana melarikan diri menggunakan mobil, di mana musuh terus bertambah dan mengejar mereka, hingga menewaskan beberapa pasukan saat belum sempat keluar dari sana. Sementara itu, Mackie dan Maldon masih berada di jembatan untuk mempersiapkan jebakan selanjutnya. Hingga saat pagi tiba, mereka mengontak Kirby bahwa lalu lintas sudah diatur sesuai rencana awal. Maka dari itu, mereka berjaga di tiap sisi jembatan saat mengetahui bahwa Kirby akan tiba dalam waktu beberapa menit. Di mana saat pasukan Vietcong berada di sana, mereka melakukan penyergapan dengan cara mengelabuinya. Saat mobil berhasil melintas dengan aman, pasukan Vietnam menyadari bahwa terjadinya aksi melarikan diri. Mereka pun kabur dengan kendaraan curian dan memberikan kejutan terakhir dengan meledakkan tempat tersebut hingga hancur berserakan. Bahkan tak hanya itu, Maldon juga mengaktifkan seluruh bom hingga jembatan dibuat rata dengan tanah. Namun ternyata, ia baru menyadari satu hal bahwa Mackie tertembak di punggungnya. Tak punya waktu untuk melakukan pertolongan, pada akhirnya mereka berangkat menyusul Kirby yang sudah berada di depan, di mana Kirby pun menenggelamkan mobil dan melakukan hal paling tidak diduga oleh siapapun, yakni mengikat Jenderal T dan membiarkannya terombang-ambing di udara. Belum selesai begitu saja, pasukan harus mencari cara keluar dari hutan dengan melalui jalur yang aman. Mereka pun kembali dipertemukan dengan Maldon dan mengajaknya pergi ke lembah tempat helikopter menjemput mereka. Hingga saat di perjalanan, terjadi sebuah hal yang sangat tidak disangka-sangka. Kematian Peterson menutup berhasilnya misi mereka hingga kembali ke Bandara Da Nang. Maka Ham Chung pun menyambut datangnya pasukan Amerika, di mana ia tidak menemukan Peterson di antara seluruh pasukan yang turun. Oleh karena itu, Kirby menyerahkan satu-satunya barang milik Peterson, yakni Baret Hijau sebagai lambang keberanian. You always knew it could happen, didn't you? You're Peter's son. You're what this is all about. Sebagian besar film diambil melalui kerjasama yang luas dengan Angkatan Darat Amerika. Bahkan mereka menyediakan helikopter serang dan sebuah transportasi ringan, yakni 2 Hercules dan 2 buah pesawat tempur. Beberapa kritikus berkata bahwa film ini sangat absurd karena hanya menggambarkan betapa hebatnya pekerjaan pasukan khusus Amerika, tanpa memperjelas apa alasan yang melatar belakangi Amerika terlibat dalam perang tersebut. Namun meski demikian, film ini menjadi sukses secara komersil. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.